Halo Foodpreneur, ketemu lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Nah, ini topik yang menarik banget. Karena kenapa? Sering banget yang nanya ya, Bang, launching produk itu strateginya kayak gimana sih? Kemudian butuh nggak sih? Gitu, kita tuh sering-sering launching produk gitu. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang 7 strategi ya, New Product Launching atau disingkat dengan NPL. Ya. Nah, kalau bertanya, apakah produk launching, ya new product launching atau melaunching menu baru itu penting nggak sih dalam bisnis kuliner? Jawabannya super penting. Ya, jadi bukan sangat penting atau penting, tapi super penting. Karena ini bagian dari grand strategi, ini bagian strategi yang prakteknya nih udah dilakukan secara global. Ya, jadi brand-brand besar seperti ya McD, let's say misalnya Starbucks, KFC, NPL ini salah satu major strategi yang sering sekali digunakan. Ya, nah tapi nanti mungkin di sesi lain kita akan bahas ya, apakah sebuah new product launching atau launching produk baru itu harus kemudian produknya bertahan dalam waktu lama gitu? Oh enggak, ya teman-teman ingat nggak? KFC pernah launching saus coklat. Ayo, masih ada nggak saus coklatnya? Nah, udah nggak ada kan? Jadi, ya ketika kita menggunakan strategi new product launching, itu tergantung ya objektifnya apa. Ada yang objektifnya naikin sales. Ada yang objektifnya membuat brand awareness-nya terrecall kembali. Ya, jadi brandnya itu orang ingat lagi, iya ya, udah lama ya nggak makan di sini. Jadi, ayo kita coba yuk, kebetulan ada menu baru, gitu ya. Yang ketiga juga kadang-kadang, ya new product launching ini dipakai untuk membuat brand kita itu tetap relevan, ya, tetap catch up dengan target market. Mungkin 2 tahun lalu market kita itu anak SMA. 2 tahun kemudian itu udah kuliah, udah beda ya marketnya. Anak SMA tuh ada yang baru lagi yang dari dulunya SMP. Ya mungkin brand kita itu udah nggak relevan loh. Ya, nah jadi perhatikan ya, itu tujuan-tujuannya dan penting atau enggak itu super penting. Nah hari ini kita coba akan bahas strateginya ya. Jadi kalau kita mau melaunching ya new product, ini strateginya apa aja yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk meluncurkan produk baru itu? Ya, apa aja nih poin-poin utamanya yang perlu diperhatikan? Ada 7 nih ya, kita bahas satu-satu, oke? Nah, yang pertama, strategi anak teladan. Apaan tuh mas anak teladan? Jadi kadang-kadang kalau NPL, New Product Launching, kita singkat NPL aja ya biar gampang. NPL ini di launching memang berdasarkan ya business plan dan marketing calendar ya. Biasanya ini ada business plan BP ya, kemudian juga ada marketing calendar di sini. Nah, jadi kita memang secara rutin dan secara konsisten melakukan yang namanya new product launching karena ini sudah dalam business plan yang kita buat dan sudah dalam marketing calendar activity yang sudah kita buat. Ya, contohnya misalnya setiap libur sekolah kita akan launching new product karena marketnya lagi luas banget. Kemudian setiap Idul Fitri atau setiap akhir tahun ada Natal dan Tahun Baru kita launching new product seasonal. Artinya momennya lagi besar banget kita launching produk. Nah itu strateginya anak teladan. Artinya apa anak teladan ini? Memang rajin dan sudah sesuai skenario. Jadi bukan nggak ngedadak-dadak, kayaknya kita launching aja deh. Nah, itu nggak gitu ya. Anak teladan itu rajin. Jadi day to day-nya udah terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, NPL ya juga bisa menggunakan namanya strategi FOMO. Ya. FOMO ini apa mas? Fear of missing out. Nah, contohnya kayak gimana? Ya, lagi rame nih es kopi susu. Waduh, jangan sampai nih kita ketinggalan. Nanti konsumen kita cari-cari nggak ada, gawat juga nih. Nah, jadi kita tuh ada ketakutan, ya, fear of missing out, takutnya kelewat nih momennya, ya. Sehingga kita akhirnya ikut meluncurkan menu tersebut. Konsepnya 3 aja, ya, amati, tiru,
modifikasi, amati tiru plek-plek, dan amati tiru kasih inovasi. Ingat selalu 3 hal ini ya. Nah, salah nggak sih strategi FOMO itu? Enggak. Ya, kalau memang marketnya kemudian besar, ya, kemudian terjadi ya traffic yang luar biasa, ya itu salah satu kunci penting malah. Ya, zaman dulu misalnya ya, waktu saya masih di manajemen ya, di 2019 ke bawah, ya, kita luncurin es kopi susu, begitu es kopi susu tuh lagi naik gitu. Gara-gara ya Pak Jokowi datang ke Kopi Tuku. Nah, saya FOMO waktu itu. Wah, ini harus kita launching juga nih es kopi susu. Karena ini marketnya besar. Dan apa yang terjadi? Es kopi susu ya, tidak lama kemudian menjadi booming. Dan salah satu penjualan yang terbesar, nomor 1 malah dari sisi kategori kopinya ya di bisnis yang kita jalankan. Nah, jadi nomor 2 ini strategi FOMO. Bagaimana caranya menangkap biar kita itu dapat fear of missing out gitu? Ya rajin-rajin lihat berita, Reels, TikTok, dan lain-lain ya, sehingga kita nggak ketinggalan. Contoh ya, Croffle muncul, wah bobo kita langsung buat Croffle juga ya. Nah, tapi tetap lakukan riset produk ya, testing dulu sedikit baru kemudian launching ya. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya, FOMO itu bukan hal yang jelek ya, justru itu seperti membuat kita harus sensitif. Wah, ini kayaknya berkembang nih ya, gawat nih kalau gua nggak ikut ya. Tapi FOMO juga jangan kelamaan ya. Udah tahun kapan Croffle muncul? Setahun kemudian kayaknya kita luncurin Croffle deh. Halo ya, mabok ente gitu. Udah setahun lalu loh gitu ya. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ya, strategi pengennya bos apa. Ini bosnya nih, bro sini ya, besok launching ini deh. Loh, atas dasar apa bos mau nge-launching? Semalam mimpi, feelingnya enak kayaknya. Jadi memang banyak juga ya bisnis yang pengennya bos apa launching. Misalnya dia ketemu vendor nih, wah vendornya nawarin, kebetulan vendornya temennya dia gitu ya, saudaranya dia. Jadi akhirnya dia, udahlah launching aja produk deh. Ya, gara-gara vendornya temennya atau saudaranya atau dia suka. Nah, jadi ini strategi yang nggak benar sebetulnya ya, nggak pas lah sebetulnya. Kenapa? Zaman sekarang gitu ya, sudah bisa dapat insight, dapat data, pakai riset ya, pakai analisa dan lain-lain. Bosnya pengennya apa launching gitu, udah nggak zaman ya jadi bos seperti itu ya. Itu yang ketiga. Tapi saya bahas tetap karena banyak memang strategi NPL yang pengennya bos apa gitu ya. Oke, yang keempat, strategi kepepet atau kebelet. Nah, ini juga sering nih melanda teman-teman. Apa tuh mas, kepepet atau kebelet? Ya biasanya sih jualannya lagi jelek. Wah, jualan kita jelek banget nih. Udah, coba aja launching new product. Nah, nggak salah loh, ya nggak salah. Ya, salah satu solusi mengakali jualan kita jelek adalah dengan launching new product. Ya, tapi alangkah bagusnya ya nomor 4 ini dikombin dengan nomor 1. Ya, jadilah anak teladan. Ya, makanya pakai planning. Gitu. Udah tahu nih ya, setelah akhir tahun sales akan turun karena hype-nya udah turun, yang liburan udah sedikit. Ya udah dipikirin strateginya apa lagi. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, nah ini strategi yang menarik nih. Strategi menjalin kasih. Kayak gimana tuh mas strategi menjalin kasih ya? Jadi NPL ya kita launching berdasarkan ya kita itu pengen melakukan sebuah kolaborasi. Tujuannya jelas ya, bisa sales, bisa traffic, bisa relevansi gitu. Tapi di sini kita berkolaborasi ya dengan brand, dengan KOL, dengan endorser dan lain-lain. Kita jalin kasih dan kemudian kita meluncurkan sebuah produk baru yang objektifnya tadi udah saya state di awal, either itu naikin sales ya, either itu membuat brand kita relevan, ataupun either itu meningkatkan brand awareness-nya kita, terkenalan brand kita. Nah, jadi ini juga strategi yang menarik ya. Jalinlah kasih ya dengan KOL,
bisa juga dengan brand lain. Jadi banyak cara menjalin kasih itu. Ya, tidak harus satu. Ya, bisa banyak sekali jalinan kasih yang kita jalin untuk membuat bisnis kita mencapai tujuannya. Itu yang kelima. Oke, kita masuk yang keenam. Nah, NPL juga sering banget dipakai untuk strategi cuci gudang. Jadi, apa nih Mas cuci gudang? Teman-teman ya, dalam bisnis kuliner, kadang-kadang kita tuh melakukan apa yang namanya overstock. Ya, jadi barang yang kita milikin itu kebanyakan. Ya, either itu salah forecasting, either itu misalnya salesnya tidak sesuai target, atau barang lain yang lebih banyak terjual dari barang yang ini, atau kadang-kadang juga kita dapat hadiah atau bonus dari vendor. Ya, misalnya tahu-tahu teman-teman dikirimin nih Indomie 1 ton misalnya atau 1000 box. Ya kan, waduh banyak banget nih Indomie, harus gua apain? Nah, harus teman-teman bikinlah strategi new product launching menggunakan Indomie. Biar kenapa? Biar 1000-nya terserap ya, menjadi omset, menjadi penghasilan. Di satu sisi tidak kemudian barangnya menjadi rusak atau spoil karena oversupply saat itu. Ya, nah jadi NPL ini juga bisa digunakan untuk strategi cuci gudang. Yang terakhir, nah baru deh ini strategi konsultan dunia. Jadi NPL itu disiapkan ya, kombinasi anak teladan ya, kemudian kombinasi FOMO, kombinasi juga beberapa hal lain, kemudian dia pakai riset, dia pakai analisa, analitik dan lain-lain. Habis itu dari situ dia hitung ya, peningkatan marginnya berapa kira-kira, impactnya supply chain gimana ya, kemudian pengaruh ke profitability-nya gimana, barulah dia launching produk. Pusing ya dengerin saya nomor 7 ini. Nah, namanya juga konsultan dunia. Ya, memang banyak indikator atau banyak ukuran yang kita kadang-kadang UMKM khususnya, aduh pusing gitu, banyak bener hitungannya. Jualan gua nih lagi seret ya, pokoknya jualan aja. Nah, jadi teman-teman, ya ini 7 hal yang teman-teman bisa pakai ya terkait dengan new product launching. Teman-teman pengen menambah wawasannya. Apa tujuannya produk launching, bagaimana mengukurnya, ya kemudian apalagi strategi detail di dalamnya. Nah, teman-teman bisa cek ya di blog Foodies di bawah ya, www.foodies.id/artikel. Banyak udah dibahas di situ dalam bentuk tulisan. Ya, jadi bayangin aja ya, ratusan YouTube, kemudian ratusan tulisan Foodies secara konsisten ya berbagi buat teman-teman semua ya. Nah, semoga sharing kali ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya teman-teman videonya ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa subscribe ya. Bantu kita biar subscribernya makin gede. Ya, Foodies juga bisa berkembang makin besar. Dan juga terus bisa mendeliver konten-konten seperti ini. Salam sukses kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.